Saat ini, Amerika dan Tiongkok punya masalah dalam negeri yang rumit, dan keduanya punya masalah luar negeri yang meruncing juga rumit. Kita tahu banyak yang tidak peduli dengan berita luar negeri, termasuk pemerintahnya. Lemah sekali strategi luar negerinya saat ini, dan tidak ada tindakan antisipatif atas apapun. Tapi New Mind tetap fokus di semua sendi bernegara, termasuk kebijakan luar negeri. Kita bahas dan apa efeknya untuk Indonesia. Adakah ancaman resesi keuangan Amerika yang katanya punya hutang yang jatuh tempo Oktober tahun ini? Lalu, apakah ancaman salah satu perusahaan terkaya Tiongkok yaitu Evergrande yang hutangnya mencapai 7.000 triliun yang terancam gagal bayar? Akankah bisa picu krisis keuangan di Tiongkok seperti subprime mortgage di tahun 2009 di Amerika? Apa dampak hal tersebut? 1. Melemahnya ekonomi Amerika dan Tiongkok kah? 2. Menurunkan kebutuhan komoditas impor seperti baja, nikel, besi, batu bara, dan lain sebagainya? 3. Agenda investasi kedua negara tersebut untuk Indonesia bisa tertunda atau dibatalkan. 4. Menurunnya harga komoditas akan menekan harga ekspor Indonesia. 5. Sentimen negatif terhadap pasar modal. Mungkinkah? Jadi bagaimana kita melihat hal itu semua? Kita urai jawabannya satu persatu. Evergrande tidak akan sistemik, tidak akan seperti subprime, pasti akan dibantu pemerintah Tiongkok, tapi juga dijadikan sebagai collateral damage at the same time. Tesis common prosperity atau sosialisme garis keras akan berlanjut dengan beberapa penyesuaian atas beberapa tesis yang tidak nyambung dengan tujuan jangka panjang Tiongkok. Salah satunya kripto yang sudah mulai dilarang di Tiongkok selain mengambil sebagian kekayaan orang kaya di Tiongkok. Capital flight sudah dan akan terus terjadi dari Tiongkok dan Hong Kong. Beneficiary-nya atau yang diuntungkan justru Singapura dan Malaysia. Ini yang di Asia Tenggara, bukan Indonesia. Di Singapura sudah sulit saat ini untuk cari Rolls Royce dan properti lux karena sudah diborong oleh orang Tiongkok dan orang Hong Kong yang hijrah. Mereka juga sudah banyak yang mendaftar untuk jadi PR atau permanent resident dan warga negara Singapura. Jadi kita detailkan untuk menjawab pertanyaan. Nomor 1, Tiongkok akan mengalami koreksi ekonominya karena konsumsi domestik Tiongkok akan melemah. Sementara Amerika tidak akan melemah karena konsumsi domestik di Amerika masih robust. Bahkan Bank Sentral sudah mengisyaratkan akan melakukan tapering atau pengurangan QE karena ada kecenderungan untuk inflasi. Sebentar, sahabat perlu dijelaskan apa itu robust dan apa itu tapering. Kayaknya nggak usah ya, pasti sudah paham. Kalau buzzer pasti nggak paham. Buzzer mah diemin aja. Nomor 2, komoditas baru akan turun setelah 6 bulan karena lag effect di Tiongkok. Nah, pasti nanya lagi nih, lag effect itu apa? Sahabat, memang jarang masyarakat umum memahami istilah keuangan karena bernegaranya dibuat oleh para pejabatnya hanya fokus di politik. Kasian rakyat ini jadi bego urusan ekonomi, taunya paling pol dagang doang karena perilaku bernegara pejabatnya. Tapi tenang, rakyat